Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang sekali saya ingin berbagi berkat kebenaran dengan saudara pada saat ini. Firman Allah berkata, ketika firman itu tinggal dalam kehidupan kita dan kita tinggal dalam Tuhan, maka minta apa saja maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Saat ini saudara, saya ingin berbagi berkat kebenaran firman Tuhan kepada saudara dimanapun saudara berada, yang sedang menyaksikan lewat program channel di YouTube saya. Saya rindu saudara dilawat, diberkati, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini. Saya akan bagi kebenaran firman Tuhan saudara yang terambil dalam Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Judul firman pada saat ini adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita hari-hari ini yang kita lalui ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih dan kita ambil untuk bisa menentukan kita menjadi orang-orang yang akan berhasil di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, ketika Daud hidup pada zamannya, saudara, dia berjumpa dengan 3 golongan orang yang berbeda dengan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Golongan yang pertama adalah golongan orang fasik. Golongan yang kedua adalah golongan orang berdosa, dan golongan yang ketiga adalah golongan orang yang suka mencemooh. Nah saudara dan saya, Daud bukan hidup di tengah-tengah orang-orang yang benar saja, tapi dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Orang-orang yang hidupnya tidak beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang hidupnya suka menjelekkan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Nah saudara dan saya percaya bahwa kita pun juga menghadapi keadaan yang sama hari-hari ini. Kalau saudara orang benar, maka pasti saudara akan berjumpa dengan 3 golongan juga yang Daud alami pada zamannya. Yang pertama golongan orang fasik, yang kedua golongan orang yang berdosa, dan yang ketiga adalah golongan orang yang suka mencemooh. Nah Daud berkata saudara bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara dan saya tahu bahwa kata jalan di sini berbicara tentang alur kehidupan kita, saudara. Berbicara tentang langkah-langkah kehidupan kita, di mana kita akan salah melangkah ketika kita berjalan mengikuti nasihat orang fasik. Siapakah orang fasik, saudara? Orang fasik adalah orang yang tahu akan Tuhan, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Dengan bukti adalah mereka tahu kebenaran firman Tuhan, tapi mereka tidak mau mentaati kebenaran firman Tuhan. Yang kedua saudara, Daud berkata bahwa yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Siapakah orang berdosa saudara? Orang yang suka menuruti hawa nafsunya daripada lebih suka menuruti kehendak Allah. Jadi orang yang tidak takut kepada Tuhan, tapi orang yang sungguh-sungguh hidupnya hanya menghabiskan untuk memuaskan hawa nafsu duniawi. Nah orang yang ketiga adalah orang yang suka mencemooh. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang
yang tidak takut kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menganggap mereka lebih hebat daripada Tuhan, lebih pandai daripada Tuhan, bahkan mereka bisa melakukan apapun juga di dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang perlu kita pelajari saat ini, saudara, sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, maupun juga saudara yang mungkin menyaksikan khotbah saya pada saat ini, saudara belum ada di dalam Tuhan. Ataupun juga saudara sebagai orang Kristen, tapi saudara hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Nah, ada kabar baik saudara, kalau saudara menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran, maka saya percaya saudara akan memilih jalan orang benar. Nah, apa saja saudara bukti bahwa orang itu hidup di dalam jalan orang benar? Firman Tuhan berkata saudara bahwa yang pertama adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara perhatikan saudara, di dalam Alkitab King James Version saudara, kata kesukaan menggunakan kata delight. Apa itu delight saudara? Delight artinya menyenangkan. Berarti saudara, Daud menunjukkan dirinya bahwa dia adalah orang benar, dia hidup di dalam jalan yang benar. Dengan bukti yang pertama adalah dia sangat menyenangi Taurat Tuhan. Dia suka akan hukum-hukumnya Tuhan. Dia berkata bahwa dia gemar dengan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan ada di dalam dadanya. Ini menunjukkan saudara bahwa saudara dan saya orang benar, maka pasti kita akan menyenangi Taurat Tuhan. Pada zaman Daud saudara belum ada Alkitab sama seperti kita. Mereka sebagai orang-orang Israel, mereka saudara mempelajari hukum Musa. Bagaimana Tuhan memberikan perintah-perintah kepada bangsa Israel agar mereka bisa melakukannya di dalam kehidupan mereka. Hari ini saudara, kita sebagai orang Kristen bersyukur bahwa kita memiliki Alkitab yang lengkap, perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Berarti kita mendapatkan berkat yang lebih luar biasa ketika kita menyukai atau menyenangi Taurat Tuhan ataupun juga kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara dan saya menyenangi Taurat Tuhan, maka Tuhan pun yang di sorga akan menyenangi hidup kita karena kita suka akan Taurat Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang hidup di dalam jalan yang benar adalah dia merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kata merenungkan di sini saudara, dalam King James Version saudara berbunyi meditate. Apa itu meditate saudara? Artinya meditasi. Berarti ketika seseorang hidup dalam jalan orang benar, maka dia selalu saudara punya waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Dia merenungkan Taurat Tuhan saudara, membaca berulang-ulang, memberikan pertanyaan kepada hidupnya atau pribadinya. Dia merenungkan, menghafal firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu saudara bukan sekedar dibaca, tapi firman Tuhan itu sungguh-sungguh tinggal dalam kehidupan dia, sehingga dia mengerti apa maksud Allah dalam kehidupan dia. Nah, ini ciri-ciri saudara, ketika orang hidup di dalam jalan orang benar, maka ada dua tanda yang pasti kita ketahui yang Daud catat pada saat ini. Yang pertama adalah saudara dan saya menyenangi atau menyukai Taurat Tuhan. Yang kedua adalah saudara dan saya punya waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Saya percaya ketika saudara jadi orang benar, maka hidup saudara akan mengalami perubahan yang luar biasa. Hidup saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa, karena saudara bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, saudara melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari, dan ada dampak yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Apa saja dampaknya saudara? Yang pertama adalah Daud mencatat di ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang pertama, kalau saudara menjadi orang benar, saudara hidup di jalan orang benar, ketika saudara menyukai atau menyenangi Taurat Tuhan, dan ketika saudara punya waktu setiap hari bersekutu dengan Tuhan, yakni lewat merenungkan firman Tuhan, maka berkat yang pertama yang Daud catat di ayat yang ketiga adalah hidup saudara akan berbuah. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Daud memberikan
memberikan contoh tentang ilmu pertanian, di mana ada sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara dan saya tahu bahwa ketika pohon ditanam di tepi aliran air, dia dekat sekali saudara dengan sumber mata air, maka pasti pohon itu akan menjadi pohon yang subur. Pohon itu akan menjadi pohon yang bertumbuh dengan baik sekali saudara, sehingga dia bisa menghasilkan buah-buah yang baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, saya percaya Alkitab selalu menggambarkan bahwa Yesus adalah sumber air kehidupan. Ketika kita melekat dengan Yesus saudara, maka pasti hidup kita akan mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Hidup saudara mungkin dulu tidak bisa menghasilkan apa-apa ketika saudara tidak merenungkan firman Tuhan, tidak menyenangi firman Tuhan. Tapi ketika saudara suka akan firman Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan setiap hari, walaupun saudara sibuk sekali bekerja, tapi saya percaya Daud adalah orang yang sibuk saudara, karena dia sebagai seorang raja saudara, tapi dia pun juga punya waktu dengan Tuhan secara pribadi setiap hari untuk menyukai Taurat Tuhan dan juga untuk merenungkan Taurat Tuhan. Dan yang pertama yang sudah saya katakan saudara, hidup saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Buah yang pertama adalah buah pertobatan. Saya percaya ketika saudara belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan lebih tajam dari pedang yang bermata dua saudara, yang mampu menyelidiki segala kehidupan kita. Kalau ada dosa, firman Tuhan akan menegur kita. Kalau ada kesalahan, maka firman Tuhan akan bawa kita kepada jalan yang benar. Kalau ada kelemahan, maka firman Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Buah yang kedua adalah buah-buah pelayanan. Saudara menjadi orang Kristen yang tidak pasif di dalam gereja, tapi saudara akan menjadi orang Kristen yang aktif di dalam gereja. Ketika saudara melihat bahwa saudara sudah berjumpa dengan Tuhan, saudara rindu untuk membalas kebaikan Tuhan dengan melayani Tuhan. Saya percaya saudara menjadi orang Kristen yang berbuah lebat dalam kehidupan saudara, sehingga ketika orang melihat saudara, maka orang berkata bahwa sungguh dia diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua saudara, di ayat yang ketiga B berkata, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua saudara, kalau saudara menyukai kebenaran firman Tuhan, saudara punya waktu siang dan malam setiap hari untuk merenungkan Taurat Tuhan, maka yang kedua firman Tuhan mencatat saudara akan menjadi orang yang produktif atau berhasil di dalam kehidupan saudara. Saya percaya setiap orang merindukan yang namanya keberhasilan. Tidak ada satu orang pun yang mau menjadi orang yang gagal. Tapi saya percaya ketika kita menjalani kehidupan kita, maka tantangan-tantangan pasti akan datang dalam kehidupan kita. Tapi sadarkah saudara dan saya, kita punya Tuhan yang luar biasa yang mampu membuat perbedaan di situasi-situasi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ketika saudara jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Taurat Tuhan, maka yang kedua adalah hidup saudara akan produktif dan juga hidup saudara akan berhasil. Apa saja yang saudara perbuat pasti berhasil. Orang benar pasti bisa gagal saudara, tapi orang benar tidak selamanya akan gagal. Sebab ketika dia jatuh pun juga Allah menopang dia dengan kasih dan setia, sehingga bisa memberikan kepadanya keberhasilan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya dari firman Tuhan ini maka kita menemukan satu rahasia yang luar biasa. Orang berhasil bukan karena dia punya uang yang banyak. Orang bisa berhasil bukan karena dia punya IQ yang sangat pintar, bukan karena dia punya nilai IP ketika dia kuliah itu sangat tinggi melampaui teman-teman yang lain. Tapi salah satu menunjukkan bahwa orang bisa berhasil adalah ketika dia bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Sebab firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri dan Allah sendiri, sehingga Allah mampu mengetahui apa yang kita perlukan di
di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh cinta akan Taurat Tuhan. Karena keberhasilan kita Tuhan jamin ketika kita menyukai Taurat Tuhan dan juga kita punya waktu setiap hari merenungkan firman Tuhan. Saudara, mungkin selama ini saudara banyak alasan tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, merenungkan Alkitab. Tapi saat ini ketika saudara dengar firman Allah yang saya sampaikan, kiranya saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Karena saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana Tuhan bisa bawa saudara naik, bukan menjadi orang yang turun, tapi saudara akan naik. Saudara bukan menjadi ekor, tapi saudara akan menjadi orang yang sungguh-sungguh diangkat Tuhan menjadi kepala. Karena saudara dan saya menyukai Taurat Tuhan dan selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kita. Nah, Daud mencatat saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 119, saudara. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Mazmur 119 ayat 97 sampai ayatnya yang ke-100. Firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 97 sampai ayatnya yang ke-100. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara perhatikan, Daud menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang cakap, menjadi orang yang berhasil, karena dia selalu bergaul dengan firman Tuhan. Bahkan dia berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Hari ini saudara dan saya perlu sadar, kembalilah kepada Tuhan, punyalah waktu dengan Tuhan setiap hari. Sesibuk-sibuknya saudara, saya mau berkata, Daud lebih sibuk daripada saudara. Sesibuk-sibuknya Daud, Tuhan lebih sibuk daripada Daud. Tapi apakah Daud punya alasan? Tidak, saudara. Karena dia tahu formula atau rahasia untuk menjadi orang yang produktif dan berhasil adalah ketika dia menyenangi Taurat Tuhan dan juga merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga, saudara, ketika saudara menjadi orang benar, saudara hidup di dalam jalan orang benar, maka ada tiga hal yang ketiga yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara adalah saudara akan menjadi orang yang kuat menghadapi badai dalam kehidupan saudara. Perhatikan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata sampai ayatnya yang kelima, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Wow, ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, di mana ketika saudara jadi orang benar, saudara, maka saudara akan kuat menghadapi badai dalam kehidupan penghakiman di dalam dunia ini, karena saudara berakar saudara kepada Tuhan. Saudara menjadi orang-orang Kristen yang punya iman yang tangguh, punya iman yang kuat. Jangan sampai kita seperti sekam, saudara, yang ketika saudara ditapis dan kemudian dibuang, diterbangkan, maka akan ditiup saudara oleh angin. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Tapi kita menjadi orang-orang Kristen, saudara, yang sungguh-sungguh kuat di dalam tantangan ketika kita menghadapi kehidupan kita. Hari ini, saudara, kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Tapi saya percaya, di dalam situasi pandemi COVID-19 seperti hari ini pun juga, Tuhan adalah Allah Immanuel yang tetap ada bersama dengan kita. Bagi saudara dan saya, mungkin kita takut, khawatir, lemah, gentar, tapi saya percaya Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara dan saya, mari menyukai Taurat Tuhan dan punya waktu setiap hari untuk saudara menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saya percaya tiga berkat ini Tuhan akan sediakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara akan menjadi orang Kristen yang berbuah. Apa saja buah-buahnya, saudara? Yang pertama adalah buah-buah pertobatan, dan yang kedua adalah buah-buah pelayanan.
Kemudian berkat yang kedua adalah saudara akan menjadi orang yang produktif dan berhasil di dalam kehidupan saudara. Tantangan boleh datang, badai boleh datang, dunia boleh berubah, tapi anak Tuhan akan senantiasa memperoleh keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga saudara akan menjadi orang yang kuat menghadapi badai di dalam dunia ini. Saudara tidak goyah, tidak gentar, tidak takut, karena Allah berkata, Allah bersama dengan saya dan saudara sampai kapanpun juga. Ayatnya yang ke-6 berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya percaya orang benar saudara akan terus dibawa Tuhan saudara kepada jalan kekekalan, kepada hidup yang kekal, kebahagiaan yang sejati. Tapi orang yang hidup di jalan orang fasik, dia akan menuai kebinasaan, bencana kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan. Hari ini saudara butuh untuk memilih. Dan saya mau himbau kepada saudara, dengan kasih Kristus, saudara harus memilih jalan orang benar. Tinggalkan jalan orang fasik, karena tidak ada kebahagiaan di dalam jalan orang fasik, tapi di jalan orang benar, saudara akan memperoleh perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Allah boleh jadi berkat bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.